Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil qadir, al-halimis satir, alladzi laisa libtidaihi awwalun wala lintihaihi akhir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tunji qailaha min haulil maqabir. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi takhadahu min afsahil qabaili wal anasir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyil ummi sayyidina wa maulana Muhammadin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ilal yaumil akhir. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyu habibul karim. Thumma alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Salah satu daripada rukun khutbah 2, khatib menyampaikan pesan atau wasiat terhadap dirinya sendiri dan juga kepada para jemaah. Pada kesempatan khutbah yang berbahagia ini, Al-Hakir sebagai khatib berwasiat kepada diri saya sendiri dan juga kepada para jemaah. Dalam isi wasiatnya, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam arti senantiasa mentaati semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Salawat dan salam senantiasa Allah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Dengan berjalannya waktu tidak terasa, Ramadan semakin dekat. Ramadan udah ada di ambang pintu. Kita akan menghadapi bulan yang suci, bulan yang penuh dengan rahmat Allah. Seorang ulama yang bernama Syekh Abu Bakar Al-Balkhi, dalam kata-katanya, syahru rajaba syahru zar'i wa syahru sya'bana syahru saqyi zar'i wa syahru ramadan syahru hisadu zar'i. Bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Sya'ban adalah bulan menyirami tanaman, bulan Ramadan adalah bulan memetik hasil daripada tanaman. Maksudnya di bulan Rajab kita bertebar melakukan amal soleh. Di bulan Sya'ban kita memperbaiki amal soleh kita. Nanti di bulan Ramadan kita akan memanen, akan memetik hasil daripada amal soleh kita. Karena di bulan Ramadan akan terjadi suatu malam yang sangat istimewa, yaitu adalah malam Lailatul Qadar, yang mana balasannya khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Maka dengan menghadapi bulan suci Ramadan, mari kita bersihkan hati kita. Bersihkan dari penyakit iri dengki, penyakit takabur atau penyakit sombong, penyakit riya, penyakit sum'ah, dan perbuatan-perbuatan yang buruk itu semua timbulnya atau sumbernya dari hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna fil jasadi mudghah
idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahwasanya pada tubuh manusia itu ada segumpal daging. Jika dia baik, maka seluruh tubuh anggota badan pun juga akan melakukan kebaikan. Jika dia buruk, jika dia jahat, maka seluruh tubuh anggota badan pun juga akan melakukan kejahatan. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Jika hatinya baik, perbuatan pun juga akan baik. Jika hatinya jahat, perbuatan akan melakukan kejahatan. Dari mulai tutur kata kita, jika hatinya baik, akan berbicara dengan baik. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan, ada 3 pesan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa dirinya mengaku iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, yakni hari kiamat. Hari kiamat disebut hari akhir karena jika udah terjadi hari kiamat, tidak ada lagi hari dunia. Barang siapa iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, maka hendaklah berbicara yang baik. Aw liyasmut, kalau memang tidak mampu berbicara yang baik, mendingan diam, dengarkan nasihat orang soleh. Yang disebut falyakur khairan, kata-kata yang baik itu aimalahu sawabun. Setiap yang diucapkan, setiap yang diungkapkan itu akan mendapatkan pahala. Karena setiap yang diucapkan oleh kita, yang baik maupun yang buruk, itu selalu ditulis oleh utusan Allah dari golongan malaikat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada suatu kata-kata yang diungkapkan melainkan di samping kanan kiri itu ada yang mengintai, ada yang mengawasin, yaitu adalah malaikat raqib dan atid. Maka di dalam Al-Quran Allah mengungkapkan ada yang disebut dengan qaulan layyinan, qaulan kariman, qaulan sadidan. Qaulan layyinan itu artinya tutur kata yang lemah lembut. Dikisahkan dalam Al-Quran surah Toha ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, idhaba ila fir'auna innahu kana tagha, innahu tagha. Musa, Harun, berangkatlah untuk dakwah kepada Fir'aun. Nabi Musa dan Nabi Harun mereka mengeluh, ya Allah, Fir'aun dia adalah orang yang keras kepala, kami takut dibunuh oleh dia. Kata Allah, wa qula qaulan layyinan. Wahai Musa dan Harun, sampaikanlah kepada dia tutur kata yang lemah lembut. Ayat ini agar bisa dijadikan nasihat untuk kita. Ketika kita dakwah, ketika kita ngajak sama keluarga kita, sama saudara kita, sampaikanlah tutur kata yang lemah lembut. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dakwah dengan tutur kata yang sopan santun, sehingga orang-orang kafir Mekah, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang munafik Madinah, mereka memasuk Islam itu dengan tertarik tutur katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kaulan kariman, tutur kata yang mulia. Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qaulan kariman.
Jangan sekali-kali kau mengatakan kata-kata yang kasar, kata-kata kepada kedua orang tua. Akan tetapi sampaikanlah kepada mereka qaulan kariman, tutur kata yang mulia, tutur kata yang sopan santun. Memang ayat ini khitabnya untuk kedua orang tua. Tapi alangkah mulianya jika kita berbicara sopan santun kepada orang yang lebih sepuh daripada kita, orang yang lebih tua daripada kita. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Laisa minna malam yuwakir kabirona, malam yarham sugirona, walam yuwakir kabirona." Bukan termasuk umat kami orang yang tidak sayang kepada yang lebih muda dan tidak hormat kepada yang lebih tua. Yang ketiga, ada qaulan sadidan, ay qaulan sawaban. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qaulan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qaulan sadida, dan hendaklah kalian berbicara qaulan sadida, ay qaulan sawaba, adalah tutur kata yang benar. Yang disebut tutur kata yang benar itu motobaqatu khabarihi lil waqi', ucapannya itu sesuai dengan kenyataan. Sebaliknya jika ucapannya itu tidak sesuai dengan kenyataan, itu adalah pembicaraan yang dusta. Wa qulu qaulan sadida, hendaklah kalian berbicara yang benar. Dengan berbicara yang benar itu hikmahnya, yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Jika kita berbicara yang jujur, Allah akan membimbing kita sehingga setiap kita beramal hati kita bakalan ikhlas. Sebaliknya jika bicara kita bohong, bicara kita dusta, maka amalan-amalan kita tidak akan disertai dengan ikhlas. Selain daripada dibimbing oleh Allah, hati kita akan ikhlas. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Hikmah kedua, tutur kata yang benar itu, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya akan memperoleh keberuntungan yang sangat besar. Tentu jika orang ucapannya benar, ucapannya serius, sesuai dengan kenyataan, itulah orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Pesan yang kedua, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, hormatilah tetangganya. Tetangga itu ada tetangga satu darah, yakni satu keturunan. Kita hidup di Jakarta, ada tetangga yang satu daerah, tetangga satu akidah. Ada juga kita bertetangga hidup di Jakarta, bukan satu darah, tapi satu daerah, berbeda akidah. Bahkan ada tetangga yang bukan satu darah, bukan satu daerah, bukan satu akidah, tetap kita senantiasa saling hormat menghormati. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan kepada para sahabat ketika akan berangkat perang, siapa di antara kalian yang menyakiti tetangga tidak boleh ikut perang. Ada satu sahabat yang menyampaikan kepada Rasul, ya Rasulullah, kemarin saya buang air kecil di pagar tetangga saya. Kata Rasul, kamu tidak boleh ikut perang kecuali kamu minta maaf dulu kepada tetangga.
Ada seorang laki-laki menyampaikan kepada Rasul, "Ya Rasulullah, saya punya tetangga perempuan si Fulanah. Dia dikenal ibadah sunnahnya, puasa sunnahnya, sholat sunnahnya, sodakoh sunnahnya, rajin juga baca Al-Qur'annya. Akan tetapi lisannya itu seringkali menyakiti tetangganya." Kata Rasul, "Hiya finnar." Dia perempuan itu ada di dalam neraka. Yang satu lagi, "Ya Rasulullah, saya punya tetangga perempuan, ibadahnya biasa-biasa saja, tapi tutur katanya baik terhadap tetangganya." Kata Rasul, "Hiya fil jannah." Dia ada di dalam surga. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadisnya, kami menduga yang akan mendapatkan warisan itu adalah tetangga. Kenapa? Karena Jibril seringkali mengingatkan kepada saya urusan dengan tetangga. Karena jika kita mendapatkan musibah, tentu yang pertama datang adalah tetangga. Ketika kita hajatan atau punya acara, tentu yang sibuk membantu kita adalah tetangga. Maka dari itu, untuk memasuki bulan suci Ramadan, mari kita saling memaafkan dengan tetangga kita, baik yang satu akidah maupun yang berbeda akidah. Karena dengan ibadah kita akan mendapatkan ketenangan, karena kita bebas dari perbuatan dosa, baik dosa kepada Allah maupun dosa kepada sesama manusia. Yang ketiganya nasihat Rasul, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa dirinya mengaku iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, hormatilah tamunya. Li'annahu min adatil anbiya'i wal mursalin wassalihin. Karena menghormati tamu itu adalah kebiasaan para rasul, para nabi dan orang-orang soleh. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau mendapatkan wahyu, beliau sering bertahanus di dalam gua Sur selama 6 bulan. Ibadahnya beliau bertafakur dan ibadahnya beliau menghormati tamu yang melewati ke depannya. Maksudnya jika kita kedatangan tamu, baik itu orang miskin maupun orang kaya, kita ada kewajiban untuk menghormatinya. Inilah para jemaah sekalian, khutbah yang sangat singkat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita sehingga kita semuanya akan mendapatkan ampunannya, dan mudah-mudahan kita termasuk semuanya golongan orang-orang yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qauli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghama liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa'lamu anna Allah shalla ala nabiyhi qadima wa amarna bidzalika irsyada lana wa ta'lima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
وعلى أنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين وعلى أربعة صحابة السيد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن بقية الصحابة أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم سلم أمة سيدنا محمد ولجميع من آمن بك يا الله يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله